Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Arabika. Kali ini kita akan membahas tentang materi balaghah, lebih tepatnya yaitu di ilmu bayan dengan tema tasybih. Nama aku namanya Salwa Nafisah. Di sini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh satu temanku namanya Dia. Hai Dia. Halo Salwa, apa kabar? Baru aja diajak omong langsung tanya kabar. Kabar aku hari ini nih kayak kipas angin tingkat 1. Muter sih, tapi lambat balingnya. Ya karena bisa jadi banyak debunya atau tinggal sisa-sisa energi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ya aku capek banget gitu loh, Dek. Akhir-akhir itu banyak banget tugas proyek yang buat aku tuh kayak stres banget. Jadi kayak dikejar-kejar terus sama si deadline itu. Kejar deadline? Iya. Tahu nggak sih Sal? Di sisi lain, ada yang makin ngejar kamu tapi nggak pernah kamu notice. Siapa? Ya itu tugas proyek pekan lalu yang belum kamu buka sama saya. Ya Allah, bukan itu maksud aku. Kau kira siapa? Pekan depan itu UAS. Ya aku tahu di pekan depan itu UAS. Tapi tahu nggak sih teman-teman, aku tuh pengen curhat dulu ya. Akhir-akhir itu emang capek banget. Kalian tahu kan, mata kuliah tuh banyak. Apalagi ini di semester 5, ada mata kuliah peminatan juga. Nah, tiap hari kuliah bisa sampai 6 sampai 9 SKS. Nah, tiap mata kuliah ada tugasnya. Ada tugas proyeknya. Siapa yang nggak pusing coba? Kayak banyak banget tugas itu numpuk. Kalau tugasmu numpuk itu, dijajar aja, jangan ditumpuk. Ih, nggak gitu maksud aku. Tapi tau nggak sih, aku tuh capek banget. Pokoknya aku tuh capek. Nah, itu tadi teman-teman salah satu contoh penerapan tasybih dalam kehidupan yating bersama teman. Alay sih, tapi asyik kan? Oke, dari ungkapan Salwa yang mengatakan Kabar aku hari ini nih kayak kipas angin tingkat 1. Muter sih, tapi lambat balingnya. Ya karena bisa jadi banyak debunya atau tinggal sisa-sisa energi. itulah salah satu contoh dari penerapan tasybih teman-teman. Dimana aku menyerupakan kabar aku akhir-akhir yang capek dengan balingnya kipas yang airnya cuma 1. Ya kan balingnya lambat. Nah sama kayak aku, akhirnya aku tuh lemot. Saking aku tuh capek banget guys sama tugas. Jadi itulah salah satu penyerupaan energi aku akhir-akhir ini dengan kipas angin yang tingkatnya cuma 1. Jadi balingnya lemah, capek. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tasybih atau apa aja unsur-unsur yang harus ada dalam susunan kalimat tasybih. Gimana Dia? Ya, jadi unsur yang wajib ada dalam tasybih itu ada 2. Yang pertama, musyabbah atau hal yang diserupakan. Unsur yang kedua yaitu musyabbabi atau hal yang menyerupakan. Jadi gimana tuh penjelasannya Di? Ya, contohnya itu Muhammad kal asadi fi syaja'ah. Artinya Muhammad bagaikan singa dalam keberanian. Jadi Muhammad itu sebagai musyabbah atau sesuatu yang diserupakan, sedangkan al-asad adalah sebagai musyabbabi atau sesuatu yang menyerupakan. Istilahnya itu singa ini sebagai pembanding untuk menggambarkan keberanian Muhammad. Nah, dari kedua unsur ini itu dia wajib ada dalam susunan jumlah tasybih. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak bisa disebut dengan tasybih. Tapi dalam contoh yang sudah disebutkan tadi itu ada unsur lain yang boleh ada atau boleh tidak dalam tasybih, yaitu adatu tasybih sama wajhu syabah. Wajhu syabah itu dalam contoh tadi adalah asyaja'ah, fisyaja'ah. Kalau adatu tasybihnya adalah kal asadi. Dan
fungsinya adatut tasbih ini adalah sebagai alat perbandingan, sedangkan wajhu syabah adalah sesuatu yang menjadi titik persamaan. Jadi Muhammad adalah orang yang berani seperti keberaniannya singa. Gue udah baca Malah ditinggal turu toh. Astaga, Salwa. Aku udah sampai mana tadi? Sampai mana? Loh, sampai mana? Kamu itu mimpinya sampai mana? Sampai Korea kali. Ih, enak. Maaf ya. Iya Allah ketiduran. Jangan gitu. Jangan nyariin aku. Dikira emang aku nggak paham. Kamu jelasin apa? Apa coba? Abis sih kamu jelasinnya panjang banget. Aku jadi kayak bosen tidur. Tapi kayak gini-gini aku paham. Karena meskipun mataku merem, telingaku itu denger. Gak usah basa-basi. Coba sekarang kasih contoh secara langsung. Ini aku punya poster opa-opa. Aku gak jadi ngantuk. Aku gak jadi ngantuk. Aku gak jadi ngantuk. Kira-kira sekarang kalau dia ada di depanmu sekarang, kamu mau bilang apa ke dia? Tapi pakai bahasa tasbih ya, pakai bahasa tasbih. Kalau aku ketemu dia, aku mau ngomong. Kalau dia dengerin aku ya, semoga. Wajhuka kal komari fit tamam. Artinya wajahmu bagaikan bulan purnama dalam kesempurnaan atau ketampanan. Boleh. Bedanya bulan nggak bikin aku salting. Kalau ini beda. Baik, masuk akal. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan macam-macam tasbih. Nah, yang pertama, tasbih berdasarkan kedua sisinya atau dilihat dari musyabbah dan musyabbah bih. Ada namanya tasbih hissi dan juga tasbih akli. Apa itu tasbih hissi? Adalah perumpamaan di mana kedua hal yang dibandingkan itu sesuatu yang bisa kita rasakan dengan indera. Contoh, wajhuha kal qamari, yang artinya wajahnya seperti rembulan. Jadi kan wajah ini sudah bisa nampak dengan mata ya, maksudnya penyerupaannya dengan rembulan itu sudah jelas. Sedangkan tasbih yang kedua ada tasbih akli tadi. Itu ketika kedua belah pihak tasbih itu bersifat abstrak dan hanya dapat dipahami oleh akal atau pikiran, bukan oleh indera. Contohnya, al-ilmu kan nuri, yang artinya ilmu itu seperti cahaya. Nah, ini dia perlu pemahaman lebih dalam karena bersifat abstrak, tidak bisa dirasakan dengan indera. Oke, selanjutnya pembagian tasbih berdasarkan ada atau tidaknya adatut tasbih atau alat perbandingan. Ada dua. Yang pertama, tasbih mursal. Tasbih mursal itu yang ada tasbihnya. Contoh, dia kallu'lu'i fis sofa. Artinya dia bagaikan permata pada jenihnya. Mana ada tasbihnya? Yaitu kallu'lu'i. Yang kedua itu tasbih muakkad. Dia tidak disebutkan ada tasbihnya. Contoh, al-ilmu nurun fil hidayah. Ilmu bagaikan cahaya dalam memberi petunjuk. Ini tidak ada adatut tasbih, langsung ke musyabbah bihnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi yang ketiga adalah jenis tasbih berdasarkan ada atau tidaknya wajhu syabah atau sesuatu yang menjadi titik persamaan. Ada dua macam. Yang pertama tasbih mufassal, yang kedua tasbih mujmal. Tasbih mufassal ini dia yang disebutkan wajah syabahnya. Contoh, wa kalamuhu kadurri husnan. Mana wajhu syabahnya? Yaitu husnan. Secara makna, perkataannya bagaikan mutiara dalam segi kebaikannya. Jadi, antara perkataan dan mutiara ini titik persamaannya adalah dalam segi kebaikannya. Sedangkan tasbih mujmal itu yang tidak disebutkan wajah syabahnya. Contoh, Aisyah itu kan wardati. Dia langsung menyebutkan Aisyah seperti bunga mawar, tidak ada penjelasan titik persamaan di antara keduanya.
Lalu tasbih berdasarkan kejelasannya dilihat dari wajah syabah. Yang pertama ada tasbih jali. Dia itu memiliki wajah syabah yang jelas sehingga mudah dipahami. Contoh wajhuhu kal qamari, yang artinya wajahnya seperti bulan. Meskipun tidak disebutkan wajah syabahnya, tapi ini sudah jelas bahwasanya titik kesamaan antara wajah dan bulan itu pada keindahannya. Lalu yang kedua ada tasbih khafi. Ini wajah syabahnya samar sehingga perlu pemikiran. Contoh al-ilmu dan nuri yahdi fil dhalam. Artinya ilmu seperti cahaya yang menuntun dalam gelap. Jadi wajah syabahnya ini butuh renungan untuk memahami. Ada tasbih berdasarkan tingkat mubalaghah. Yang pertama tasbih adi atau tasbih biasa. Dia terdapat alat dan juga wajah syabahnya. Contoh at-talibu kanahli fil jidd, yang artinya siswa seperti lebah dalam kesungguhannya. Mana alatnya? Ada K. Lalu wajah syabahnya al-jidd. Jadi dia disebutkan lengkap unsur-unsur tasbih. Ada syabah, musyabah bih, alat, dan juga wajah syabah. Sedangkan yang kedua ada tasbih balil. Dia ini alat dan wajah syabahnya dihapus, tetapi justru ini menjadikan maknanya lebih kuat. Contohnya al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Jadi ini justru yang malah lebih indah karena lebih ringkas seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Selanjutnya ada pembagian tasbih berdasarkan jumlah unsur musyabbah dan musyabbah bih. Ada 5 macam. Yang pertama tasbih mufrad. Jadi ini ketika ada unsur musyabbah dan musyabbah bih berupa mufrad atau kata tunggal. Contoh anti jamilatun kazahrati. Anti sebagai musyabbah, dia mufrad, dan juga zahrahnya sebagai musyabbah bih juga mufrad. Jenis yang kedua tasbih murakkab. Ini apabila musyabbah dan musyabbah bihnya sama-sama berupa susunan atau gambaran yang kompleks. Contohnya ka'anna suhailan wan nujuma qara'ahu sufufa sholatin qoma fiha imaman, yang artinya Suhail dan bintang-bintang di belakangnya seolah-olah imam yang berdiri di mihrab dan barisan orang yang sholat di belakangnya. Jadi gambaran ini itu membentuk makna yang utuh, tidak bisa dipisah-pisah. Jadi nggak bisa dipecah menjadi Suhail seperti imam ataupun bintang seperti makmum, itu nggak bisa. Jadi penggambarannya harus utuh. Suhail di belakang dan bintang-bintang di belakangnya seolah-olah imam yang berdiri di barisan orang sholat di belakangnya. Lalu jenis yang ketiga ada tasbih muta'addid. Ini apabila musyabbah dan musyabbah bihnya sama-sama lebih dari satu atau banyak. Dan muta'addid ini dipecah menjadi 2. Ada malfuf dan juga mafrog. Tasbih malfuf itu ketika dia tersusun atau terbilang dengan menyebutkan musyabbahnya dulu, kemudian musyabbah bih. Contohnya lailun wa badrun wa asnun, lalu sya'lun wa wajhun wa qaddun. Jadi digabung untuk musyabbahnya, kemudian musyabbah bihnya di syair berikutnya. Kebalikannya di tasbih mafrog itu dia disebutkan secara dipisah. Jadi musyabbah kemudian diikuti musyabbah bih, lalu selanjutnya ada musyabbah dan musyabbah bih. Contoh an-nasru miskun wal wujuhu
dananiru wa atraful akfi a'namun. Kemudian tasbih yang keempat adalah tasbih taswiyah. Ini jika yang diserupakan atau musyabahnya jamak, namun pembandingnya atau musyabahnya itu tunggal. Jadi dua hal dibandingkan dengan satu. Contoh, Sud'ul Habib wa hali kilahuma kalayali. Jadi musyabahnya ada dua, sedangkan musyabahnya satu. Yang kelima ada tasbih jamak. Ini ketika musyabahnya satu, namun musyabahnya banyak. Jadi kebalikan dari taswiyah. Contoh, ka'annahunnal yaqutu wal marjanu. Seperti itu.